kuning dan putih ini, kalau ada yang tanya, bang, kuning dan putih ini dia masuk mana? Oke geng, assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Oke, untuk korang di luar sana, aku doakan korang semua di luar sana sehat-sehat walafiat dan dimurahkan rezeki dunia dan akhirat geng. Oke, untuk konten kali ini aku nak share sedikit mengenai wiring. Oke, sebab kalau mengenai wiring ini aku rasa mungkin banyak yang lemah yang lemah. Nggak kira lah dia pomen kau ataupun yang masih zero, yang belum tahu apa-apa pasal wiring nih. Memang banyak yang lemah lah mengenai wiring. Sekarang nih kita ada sebiji wiring set, dan sekali lah dia punya engine ES5 high power. Kalau untuk ES5 high power nih dia lebih kurang juga sebenarnya Dream. Dia punya wiring tuh, dia punya fungsi dan dia punya color sama. Cuma kadang-kadang dia punya beza tuh dari segini lah, dia punya soket. Kalau untuk high power nih dia guna macam nih, dia punya pin. Dia jenis pin satu-satu lah. Kalau untuk Dream dia jenis macam soket, lebih kurang macam nih. Oke, itu sajalah dia punya perbezaan. Tapi dia punya wire ini lebih kurang sama. Ada berapa biji nih, lebih kurang sama. Jadi sini kita akan tunjuk lah dia punya wiring dan dia punya fungsi. Ini semua kita sudah ready, biar kamu lebih paham lagi semua nih mengenai lampu, mengenai api dan yang lain-lain lah ya. Oke, sekarang kita tunjuk dari sini. Oke, di sini untuk ES5 high power jadi lebih kurang juga lah macam Dream. Jadi nanti janganlah ada soalan, bang, Dream pula macam mana? Ini semua sama sebenarnya yang beda cuma soket saja geng. Oke, di sini bila kamu dapat masalah lampu, ini sebagai contoh, tidak kira ES5 Dream ataupun high power, bila kamu dapat masalah lampu yang dah hidup, andai kata koil dalam nih, koil lampu rosak, bila koil lampu ini rosak, secara otomatis wire kuning nih tidak akan mengeluarkan current. Bila kuning ini tidak mengeluarkan current, semua lampu yang melalui dari ini koil tidak akan boleh hidup ya. Tapi kalau untuk meter N, kalau meter N tuh bila kita on kunci, bila kamu perasan, bila kamu on kunci lampu N tuh hidup, itu dari baterai ya, current dari baterai, bukan current dari sini. Boleh paham? Untuk putih nih ialah cas baterai. Oke, macam ini dia punya kerja. Sekarang ini kita bahas untuk yang ini kuning dan putih. Kuning dan putih ini, kalau ada yang tanya, bang, kuning dan putih ini dia masuk mana? Oke, kuning dan putih ini sebenarnya dia masuk ke sini geng, rectifier. Sebenarnya wiring ini senang, tidak susah. Yang penting kamu paham current itu datang dari mana. Sebenarnya current nih dia datang dari sini geng. Jadi misal kata ada masalah lampu ataupun masalah motor tidak hidup, langkah yang pertama kamu cek dari sini. Sebab yang datangnya current itu semuanya dari sini, bukan dari benda lain, datang dari sini. Jadi kena cek bagian sini dulu. Bila kamu sudah cek semuanya normal, baru cek tempat lain. Macam tuh ya. Ini kadang-kadang ada yang di ruangan komen, bang sudah tukar nih, sudah tukar tuh. Alah, benda tuh tidak perlu tukar sebenarnya. Kena cek dulu, sudah cek barulah tahu apa yang patut kena ganti, macam tuh. Jadi kalau mengenai wiring ini, apa-apa hal benda yang tidak hidup, sama ada motor tuh tidak hidup ataupun lampu tidak hidup, di sini dia punya fungsi ini cuma dua, lampu dan sistem api nih. Jadi andai kata kamu dapat masalah lampu tidak hidup, ceklah sini dulu. Oke, andai kata motor tidak hidup lagi, tidak ada api, ceklah bagian sini. Oke, sebab sistem pengapian ini dia ada dua, satu DC, satu AC. Oke, kalau untuk motor-motor lama nih sistem dia AC. Kalau AC ini dia ada wire satu macam nih, ganjil, hitam merah, ini api. Kamu kena cek ini saja. Macam RXZ 125, S5 High Dream, S5 High Dream, S5 High Power, Dream, Wave, semua nih. Pendek kata, bila kamu dapat motor jenis ada nih hitam merah nih, dia sistem AC, boleh tahu tuh. Tapi andai kata ini tiada, kalau kamu nampak dia cuma macam wire dia tuh ada 4 sejak macam gini, itu sistem pengapian DC, dia lain sedikit. Oke, boleh paham? Tapi semuanya dari sini, datangnya semua dari sini. Sama ada masalah api ataupun masalah lampu, semua datang dari sini. Jadi langkah pertama yang korang kena cek sini ya. Yang cek inilah wire. Oke, contoh lampu tidak hidup,
Ini contoh lampu tidak hidup. Kamu ceklah sini dulu, pakai tes current tuh, yang macam kita selalu tunjuk. Nah, tes nih, bila dia ada keluar current ataupun lampu kamu tuh menyala, bermakna nih oke, koilnya oke, tidak perlu tukar, ya, sebab dia sudah oke. Itu masalah lampu. Oke, andai kata baterai kamu tuh selalu buang cas ataupun baterai kamu selalu weak, bermakna charger dia tuh problem. Kamu cek inilah, boleh paham ya? Kalau untuk yang lain nih, ini cuma palsu. Kalau untuk cara cek tuh korang boleh tengoklah video aku yang lain. Dan untuk yang ini gear, meter gear ataupun nih switch gear pun ada juga, aku sudah pernah buat untuk cara cek dia semua nih. Ya, jadi kita tidak perlulah bagi tahu yang nih. Cuma kita bagi tahu yang nih. 3 nih. Sebab 3 nih yang banyak di ruangan komen mengenai lampu, mengenai motor tidak hidup, sudah ganti ini, sudah ganti itu. Kadang-kadang kita ini pun tidak tahu mau jawab apa lagi kan. Sebab itulah kadang-kadang kita buat video nih, kamu tengoklah betul-betul. Sebab ini yang cara cek nih sebenarnya kamu perlu tahu. Bila kamu sudah dapat tahu cara cek dia, insya Allah kamu boleh tahu apa yang rusak macam tuh. Oke, jadi di sini kita sambung dari awal tadi. Putih dan kuning nih dia masuk mana? Oke, dia masuk sini geng, rectifier. Oke, kurang nampak. Kuning nih kuning masuk. Kalau kamu nampak betul-betul wiring nih macam nampak rumit kan. Bila kamu nampak macam nampak rumit, tapi sebenarnya ini simple geng. Bila kamu dapat paham apa yang aku tunjuk nih, kamu boleh tahu. Oke, contoh nih kuning nih sebenarnya dia cuma sini, masuk sini. Cuma kalau kamu nampak dia nampak rumit, soalnya dia panjang dalam wiring nih. Tapi kalau kamu kopek nih wiring hitam semua nih, dia punya wire tape nih. Bila kamu kopek, kamu nampak nih kuning nih bersambung pergi sini. Boleh paham ya? Oke, kuning nih masuk sini. Nih dia akan keluar. Oke, siap. Kita jauh sedikit biar kamu lebih jelas lah. Oke, ini contoh bukan contoh, memang real, memang realitinya macam nih. Oke, ini kuning masuk ke sini. Lepas tuh yang ini current dari ini masuk sini, dia tahan current tuh. Sebab current kuning nih dia besar dari coil nih, dia besar. Jadi kalau andai kata nih tiada, secara otomatis current tuh tidak dapat bertahan. Maksudnya dia terlalu besar untuk masuk ke lampu. Itu menyebabkan lampu tuh selalu putus. So dia overcharge, maksudnya dia over current macam tuh. Nih, jadi fungsi dia untuk tahan nih lah. Satu current dari ini dia akan masuk dulu. Lepas dia masuk, dia tahan juga, tapi dia akan keluar dari sini juga kuning nih. Maksudnya dia tahan, dia masuk untuk menahan current yang besar tuh. Kuning nih nanti dia akan masuk sini. Lepas itu dia bercabang. Dia bercabang dua. Maksudnya bercabang dua masuk dalam nih. Bila kamu kopek nih hitam nih, tidak perlu kopek lah. Sebab ini aku sudah tunjuk, jadi tidak perlu kamu kopek lah. Yang penting kamu paham. Oke, kamu nampak ini satu wire, sebenarnya ini dua. Kamu nampak ini satu, tapi tengah-tengah ini dia dua. Dia terus jadi join lah, maksudnya dia terus bercabang. Ini dua bercabang, bersambung dua. Satu masuk nih, satu masuk sini, keluar di sini. Nih, oke, ini meter. Kamu nampak meter. Kalau EX5 high power dream pun sama. Kuning nih, yang aku cakap tadi bercabang tuh, dia akan bertukar jadi coklat nih. Nih coklat. Nih coklat. Nih coklat nih untuk lampu malam. Paham ya? Lampu malam. Oke, kalau untuk dream dia tiada switch macam nih, on off. Switch on off nih sebenarnya untuk high power, biasanya lah. Tapi untuk dream pun boleh pasang juga sebenarnya, ada juga. Tapi inilah sekarang kita akan tunjuk sekali nanti. Oke, contoh ini untuk lampu ya, step lampu. Oke, ini untuk coklat nih. Bila kita tidak pakai switch nih, oke, ini contoh lah, kita tidak pakai switch nih, coklat nih akan masuk ke sini. Handle switch satu nih. Nih, wire coklat. Coklat line putih masuk dalam nih. Oke, paham? Nih coklat nih untuk lampu masuk ke sini. Button nih dia ada 3 wire. Maksudnya coklat nih masuk ke switch,
masuk ke switch, dia akan keluar jadi nih biru dan putih. Biru dan putih ini ialah lampu, dan hijau nih untuk dia punya negatif. Boleh paham? Jadi maksudnya nih, dia masuk coklat lampu, lepas itu dia akan keluar jadi nih putih dan biru. Inilah dia punya button. Lampu tinggi untuk biru, lampu rendah untuk putih. Boleh paham? Oke, andai kata kamu guna switch nih, kamu pasang switch nih on off. Ini switch on off. Oke, maksudnya macam ini. Ini satu dia ada current, dua pun dia ada current. Oke, maksudnya current yang satu nih, kadang-kadang kalau S5 itu dia ada signal itu dia ada lampu kecil depan tuh, kamu boleh letak di situ. Dan satu nih untuk lampu utama lah, lampu besar. Oke, ini sebagai contoh bila kamu pasang handle switch on off. Oke, ini kita cabut dulu. Cabut. Oke, bila kamu pasang switch nih, switch high power nih on off. Nih wire coklat dari wiring nih, kamu boleh terus masuk ke sini. Nih kuning, coklat masuk kuning. Jangan pula masuk yang ini, salah. Masuk yang ini coklat masuk kuning, macam nih. Dia memang terus masuk, geng. Pin dia tuh memang sesuai. Macam nih. Oke. Dan ini wire coklat ini dia ada dua, satu line putih, satu coklat polos. Oke, nih line putih nih, coklat line putih masuk ke sini, geng. Switch satu nih masuk. Dia memang cun-cun. Dia memang sesuai dia punya pin. Tidak perlu ada potong ke apa ya. Oke, masuk macam itu. Lepas tuh yang ini, mana? Sorry. Yap. Oke, ini untuk lampu utama yang segi 4, lampu utama. Oke, yang aku selalu gelar lampu utama. Ini coklat masuk. Jadi bermakna ini sudah oke, lampu utama sudah on. Boleh guna switch sudah. Oke, ini untuk apa? Oke, kalau untuk yang ini, dia masuk dalam nih. Kadang-kadang kan ada kan lampu nih satu, ini signal, satu nih ada lampu lagi. Lampu nih dia ada dua wire juga, lebih kurang macam nih. Ini lebih kurang contoh lah, ini contoh wire dia lebih kurang macam nih. Nanti satu masuk nih. Masuk ini untuk positif, dan ini nanti masuk ke negatif lah. Negatif ini yang ini loh. Masuk macam nih. Dan satu lagi dia ada free. Satu nih yang free ini untuk sebelah sini, sebelah kanan dia kan ada dua, kiri kanan macam nih. Jadi ini kamu boleh kasih mati, boleh kasih hidup. Dan lampu utama itu pun kamu boleh kasih mati, boleh kasih hidup. Itu untuk lampu. Oke. Aku harap video untuk lampu tuh boleh paham. Dan dia punya wire ini cara pemasangannya cukup simple dan cukup senang. Oke. Oke. Kita sambung. Untuk lampu sudah settle. Dan untuk wire putih, oke, wire putih ini untuk cas. Cas apa? Untuk cas bateri inilah. Kan kalau bateri tidak ada cas, confirm lah dia akan weak. Jadi kena ada cas. Oke, wire putih ini akan masuk sini juga ke rectifier nih ataupun regulator. Dia masuk sini. Lepas itu dia masuk, putih ini masuk, dia akan keluarkan jadi merah nih. Nih merah nih akan masuk ke sini. Nih wire merah. Nih kepala baterai ini masuk. Jadi maksudnya putih nih direct masuk sini, pas itu keluar merah masuk ke baterai untuk cas baterai. Oke, boleh paham. Jadi ini untuk cas untuk wire putih, dan yang ini hijau untuk hijau untuk negatif, kuning untuk lampu, putih untuk cas, masuk keluar merah. Oke, macam itu ada punya cara kerja. Dan untuk yang lain-lain ini, untuk yang ini untuk sistem api. Kalau untuk sistem api ini nanti kita akan tunjuk sekali lah ya, tapi mungkin lain video lah, bukan video sekali dalam nih, nanti video terlalu panjang. Jadi untuk sistem lampu ES5 Dream high power semuanya sama ya. Aku harap video untuk kali ini kamu boleh paham, walaupun cara ini cukup keliru juga. Tapi insyaallah kamu boleh paham lah apa yang aku tunjuk.
Oke, ini untuk wiring S5. Aku harap kamu boleh paham lah. Kalau ada yang tidak paham, nanti kamu boleh komen di ruangan komen. Insyaallah ada kesempatan kita akan jawab lah. Oke, mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Aku harap video ini bermanfaat untuk orang. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, thank you.